Oke, selamat malam Pak Yudi. Ya, selamat malam Alex. Bagaimana kabarnya Bapak? Baik Pak. Bapak sendiri bagaimana Pak? Baik juga Bapak. Oke Bapak, di sini hari ini kita akan berbincang sedikit terkait rencana yang akan Bapak laksanakan, yakninya proses coaching yang nantinya Bapak laksanakan Bapak. Jadi saya izin ini Bapak, di sini saya sebagai observer akan mendiskusikan beberapa hal terhadap proses coaching yang nantinya akan Bapak laksanakan. Ya, baik Pak. Jadi begini Pak Yudi, yang pertama sebelum mengamati proses coaching yang akan Bapak laksanakan nanti, saya memiliki rubrik penilaian ini Pak Yudi. Jadi saya akan mengamati dan menilai proses coaching yang Bapak lakukan sesuai dengan rubrik yang telah ada. Ya, baik Pak. Ya, Pak. Oke, baik. Adapun rubrik yang akan menilai proses coaching Bapak nanti, yakninya berkaitan dengan apakah proses coaching yang Bapak laksanakan sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian saya juga akan mengamati apakah Bapak sebagai coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya. Dan yang ketiga, saya akan mengamati bagaimana coaching menanggapi ataupun merespon pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bapak nantinya. Oke, ya boleh Pak. Silakan Pak, silakan. Oke, baik. Saya juga akan melihat apakah proses coaching sesuai dengan prinsip coaching, yakninya yang pertama kemitraan yang coba Bapak dengan coach bangun, yang kedua proses yang bersifat kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi dari coach itu sendiri nantinya Pak Yudi. Ya, baik Pak. Oke, yang berikutnya sebelum Bapak melakukan proses coaching, saya memiliki ada beberapa pertanyaan ini Bapak. Ya, boleh Pak. Oke, baik. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan nantinya terhadap pada saat proses coaching yang akan Bapak laksanakan? Baik Pak, izin menjawab. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya kembangkan dalam saya melaksanakan coaching. Ada 3 Pak. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh. Yang kedua adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Dan yang ketiga adalah mendengarkan dengan aktif. Jadi ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak. Oke, baik. Kemudian dari ketiga kompetensi tadi, kompetensi yang lebih spesifik yang bagian mana yang akan coba Bapak kembangkan? Jadi dari ketiga kompetensi tadi yang ingin saya kembangkan dengan spesifik ada 2 Pak, yaitu yang pertama adalah memberikan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan dengan aktif Pak. Oke, baik sekali. Oke Pak Yudi, jadi untuk kompetensi yang spesifik hanya 2 saja yang Bapak coba kembangkan Pak ya? Iya, benar sekali Pak. Oke, pertanyaan terakhir ini Pak, terkait dengan indikator. Jadi, nantinya pada saat proses coaching, indikator seperti apa yang Bapak coba harapkan? Jadi indikator yang akan saya harapkan Pak, itu adalah bagaimana saya dapat mengeksplor potensi yang ada di dalam yang coach miliki ya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh coach itu sendiri Pak. Oke, baik. Mungkin ini untuk beberapa hal yang perlu kita bicarakan pada sesi praobservasi ini Bapak. Tapi nantinya setelah Bapak melakukan proses coaching, kita akan berbincang-bincang kembali. Kita akan mencoba membahas kembali seperti apa berjalannya proses coaching yang sudah Bapak laksanakan. Ya, baik Pak. Oke, selanjutnya silahkan Bapak langsung melakukan coaching dengan coach Bapak dengan kalau tidak salah dengan Pak Hakiki Bapak ya? Ya, betul Pak, dengan Pak Hakiki Pak. Oke, baik. Semoga proses coachingnya berjalan dengan lancar dan berhasil sesuai dengan apa yang Bapak harapkan. Ya, baik Pak, terima kasih. Ya, mudah-mudahan proses yang saya lakukan dapat berjalan lancar Pak. Oke.
Mudah-mudahan sesuai dengan apa yang Bapak harapkan dan tetap semangat. Silahkan dilaksanakan proses coachingnya. Selamat malam Pak Baik, Yudi. Pak. Selamat malam, Pak. Terima kasih banyak, Pak, waktunya, Pak. Sama-sama Pak Yudi. Selamat sore Pak Yudi. Apa kabarnya hari ini Pak? Selamat sore Pak Kiki, kabar baik. Gimana Pak Kiki kabarnya? Ya alhamdulillah Pak, luar biasa Pak. Keluarga sehat semua Pak? Sehat semua Pak. Bagaimana dengan keluarga Bapak Pak? Ya Pak, alhamdulillah sehat semua Pak. Luar biasa. Oke, baik Pak Baik Pak. Yudi. Di sini Pak. izin saya meminta kesediaan waktu Bapak ya. Jadi ada yang ingin saya bicarakan atau saya sampaikan dengan Bapak pada sore hari ini Pak. Oke Pak Kiki, boleh. Ya, jadi ada apa nih Pak Kiki? Kira-kira apa yang ingin Pak Kiki bicarakan pada sore hari ini Pak? Ya baik Pak. Jadi begini Pak. Jadi terkait di sekolah saya Pak, di kelas tempat saya mengajar, saya mengalami beberapa kendala Pak. Jadi di kelas saya, siswa saya lihat tuh minat belajar khususnya terhadap bahasa Inggris MAPIL yang saya ampu itu saya lihat sangat rendah Pak. Oh, oke Pak Kiki. Jadi pada sore hari ini Pak Kiki ingin berbicara tentang masalah Bapak di kelas ya Pak ya. Tentang bagaimana siswa di kelas Bapak itu yang minatnya sangat rendah seperti itu ya Pak Gigi ya? Iya Pak, betul sekali Pak, seperti itu Pak. Oke ya, jadi Pak Gigi kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan dari obrolan kita hari ini Pak? Ya Pak, jadi saya berharap nih Pak, saya mendapatkan solusi atau langkah terbaik Pak untuk bisa saya lakukan supaya saya bisa memotivasi siswa saya di sekolah agar mereka bisa berminat tinggi, bersemangat untuk bisa belajar bahasa Inggris Pak di kelas ataupun di sekolah. Oke Pak Kiki, jadi Pak Kiki berharap dari pembicaraan kita hari ini itu bisa mendapatkan solusi ya pencerahan agar bisa memotivasi siswa khususnya pada pelajaran bahasa Inggris seperti itu Pak ya? Ya Pak, betul sekali Pak, seperti itu. Oke, jadi begini Pak Kiki, kira-kira Bapak bisa menceritakan tentang situasi ketika Bapak mengajar di kelas ya, bagaimana dan apa penyebab minat belajar siswa itu sangat rendah Pak? Baik Pak, jadi selama kurang lebih 5 tahun saya mengajar Pak di sekolah saya. Jadi saya melihat kondisi siswa itu terkait motivasi mereka belajar dalam bahasa Inggris itu rendah Pak. Jadi apalagi terkait bahasa Inggris ya, banyak mereka yang beranggapan bahwa bahasa Inggris itu sangat susah dimengerti atau susah dipahami Pak. Itu penyebab pertama. Yang kedua, mereka itu kurang sekali bisa menghafal kosakata Pak. Jadi karena kosakata mereka sedikit, jadi mereka susah untuk memahami materi yang ada di kelas. Dan yang ketiga, kurangnya percaya diri Pak. Jadi ketika kami suruh mereka praktek berbicara bahasa Inggris, mereka tidak mau dengan alasan malu salah Pak dan sebagainya gitu. Oh, ya baik Pak Kiki ya. Jadi kalau yang saya tangkap nih Pak ya, minat belajar bahasa Inggris itu di sekolah Bapak itu rendah karena disebabkan oleh beberapa faktor seperti yang Bapak tadi sebutkan gitu Pak ya. Kurang percaya diri, kurang kosakata, lalu masih beranggapan bahwa bahasa Inggris itu adalah pelajaran yang sulit seperti itu. Jadi kemudian Pak Kiki, menurut pengalaman Pak Kiki, ya siswa yang Bapak inginkan itu dalam kondisi yang seperti apa Pak? Ya baik Pak. Jadi saya sangat berharap Pak,
saya ingin sekali siswa saya memiliki semangat yang tinggi, Pak. Jadi keinginan untuk belajar sangat tinggi. Mereka memiliki kosakata yang banyak. Jadi ketika kami mengajar di kelas, mereka paham apa yang kita pelajari. Kemudian mereka percaya diri dalam praktek bahasa Inggris, sehingga kita belajar bisa mencapai tujuan yang kami harapkan, Pak. Oke, Pak Kiki ya. Jadi kira-kira Pak Kiki ya, tadi saya juga mengapresiasi tentang harapan Bapak kepada siswa Bapak ya Pak ya. Jadi Ya, Pak. kira-kira kalau kita buat ranking skala gitu Pak dari 1 sampai 10 ya terkait minat dan semangat belajar bahasa Inggris di kelas Bapak ya tentunya, Ya, itu Pak. kira-kira berapa jumlah nilai yang bisa Bapak berikan? Ya, baik, Pak. Kalau saya melihat nih Pak, dari kondisi yang ada di kelas, mungkin saya hanya bisa menilai 5, Pak. 5 Pak ya? Iya Pak, 5. Jadi jika seperti itu memang masih jauh dari apa yang kita harapkan ya Pak Gigi ya? Iya Pak, betul sekali Pak, karena memang kondisi seperti itu Pak. Oke, jadi begini Pak Gigi, dari kondisi yang terjadi ya dan Ya Pak. beberapa penyebab rendahnya minat belajar siswa, kira-kira apakah Bapak memiliki strategi atau rencana atau solusi atau semacam langkah-langkah untuk mewujudkan harapan yang tadi Bapak Kiki sebutkan, Pak? Oke, baik Pak. Saya tercerahkan nih Pak dengan pertanyaan Bapak nih, sangat menarik sekali Pak. Jadi sejauh ini nih Pak, dengan kondisi yang ada, saya bermimpi atau semacam memiliki banyak rencana Pak. Jadi Iya. berdasarkan pengamatan saya di lapangan, saya pertama akan mencoba mengidentifikasi kebutuhan belajar mereka, Pak, sehingga belajar disesuaikan dengan minat belajar siswa. Yang kedua, saya akan mencoba menggunakan media belajar yang menarik dan metode pembelajaran yang aktif, sehingga semua siswa bisa aktif praktek langsung tanpa rasa malu, Pak. Dan yang terakhir, saya akan mencoba untuk mewajibkan semua siswa untuk bisa memiliki kamus masing-masing, Pak. Jadi satu siswa, satu kamus, tanpa ada yang meminjam kepada siswa lain. Jadi ketika mereka memiliki kamus masing-masing, saya bisa memastikan hal ini akan memudahkan mereka untuk mudah mencari kosakata ketika mereka menjumpai kosakata yang mereka tidak tahu artinya, Pak. Oke, baik ya. Luar biasa sekali ya Pak Kiki tentang strategi yang ingin Bapak lakukan ya Pak ya. Ya, Pak. Jadi Terima kasih, Pak. dari rencana yang Bapak sampaikan tadi ya, Bapak bisa menyelesaikan permasalahan sendiri gitu Pak ya. Saya sangat tertarik ya dan mendukung tentang rencana-rencana yang Bapak sampaikan tadi Pak ya. Nah, dari rencana yang Bapak akan lakukan, kira-kira ada nggak nih hambatan yang mungkin dalam berjalannya proses ini itu akan Pak Kiki hadapi gitu Pak? Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Jadi terkait hambatan ya Pak, mungkin saya akan hadapi di lapangan. Jadi hambatan yang bisa saya hadapi adalah siswa perlu pembiasaan Pak atau penyesuaian untuk bisa belajar aktif, karena kondisi yang ada mereka itu belajar pasif, hanya mendengarkan dan mencatat. Jadi kami di sini akan mengubah itu semua. Dan yang kedua adalah dibutuhkan kerja keras guru di sini, Pak, untuk bisa mempersiapkan media ajar yang semenarik mungkin, Pak. Oke Pak, jadi hambatan ya yang mungkin tadi Bapak hadapi itu adalah perlunya penyesuaian gitu Pak ya tentang Ya, Pak. bagaimana Betul. siswa ya menyesuaikan dengan apa yang akan Bapak laksanakan, lalu butuh kerja keras dari guru untuk mempersiapkan media pembelajaran gitu Pak ya. Ya Pak, betul sekali Pak.
Namun saya optimis nih Pak, saya bisa mengatasi itu semua dengan baik Pak. Oke, ini luar biasa sekali Pak semangat Bapak ya. Jadi saya melihat Bapak memiliki semangat yang luar biasa ya Pak ya. Ya Baik Pak, Pak terima Kiki, kasih. dari beberapa rencana yang tadi Bapak sampaikan, ya, komitmen apa yang akan Bapak lakukan, lalu kapan Bapak akan memulai rencana tadi, Pak? Ya, baik Pak. Jadi untuk rencana terdekat nih Pak, saya berkomitmen dan berencana untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi Pak. Jadi menggunakan media ajar yang menarik seperti Ya. video, PowerPoint, gadget, Canva, dan sebagainya. Dan insya Allah saya akan memulai rencana tersebut bulan depan Pak. Saya fokus 1 bulan akan mencoba rencana saya tersebut Pak. Oke Pak ya, sangat menarik sekali ya Pak ya. Lalu Ya, kira-kira Pak Kiki ya, dalam melaksanakan rencana-rencana tadi ya, itu membutuhkan semacam dukungan dari orang lain nggak kira-kira Pak? ya Pak. Pastinya ada Pak. Tentunya saya perlu dukungan yang pertama dari kepala sekolah sebagai Ya. pimpinan atau manajer di sekolah kami. Dan yang kedua adalah rekan guru yang lainnya di sekolah. Dan di sini saya juga akan berkolaborasi dengan guru bahasa Inggris yang lainnya yang ada di sekolah, Pak. Jadi kami bisa bertukar ide, pendapat, serta kami juga bisa saling memberikan umpan balik, Pak. Oke, baik Pak Kiki ya. Jadi saya bisa simpulkan di sini ya bahwasanya Pak Kiki mengalami sebuah hambatan dalam Ya, Pak. pembelajaran di kelas Bapak gitu Pak ya. Ya, Pak. Ya, ya, ya. Jadi tadi hambatannya itu adalah bagaimana minat belajar bahasa Inggris siswa di kelas Bapak itu sangat rendah ya, dan sekarang Bapak justru sudah menemukan solusi dan jalan keluar dari permasalahan yang tadi Pak Kiki sebutkan Pak ya. Iya, betul sekali, Pak. Alhamdulillah saya mendapatkan pencerahan, Pak, pada sore hari ini. Oke Pak Kiki, ya sangat luar biasa sekali ya apa yang kita bicarakan ya. Jadi apa yang Bapak dapatkan dari diskusi yang kita laksanakan pada sore hari ini Pak, mulai sesuai dengan tujuan dari awal tadi Pak, kira-kira Pak? Ya, sangat sesuai, Pak, dengan tujuan yang kita harapkan yang tadi dari awal pembicaraan. Jadi di sini saya mendapatkan pencerahan yang luar biasa tentang bagaimana meningkatkan minat belajar siswa, khususnya dalam mapel yang saya ampu yaitu bahasa Inggris. Dan di sini saya akan mencoba untuk melaksanakan beberapa komitmen tadi, rencana yang tadi saya sebutkan di atas, Pak. Oke Pak ya. Jadi saya yakin nih Pak Kiki ya setelah pembicaraan kita itu saya sangat yakin sekali ya sepertinya Bapak akan bisa menyelesaikan permasalahan ini sendiri gitu Pak. Jadi bagaimana perasaan Pak Kiki sekarang Pak? Ya Pak, alhamdulillah setelah kita berdiskusi nih Pak, saya merasa sangat lega Pak, senang sekali dan sangat tercerahkan Pak. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan rencana tadi dengan baik Pak ke depannya Pak. Oke, jadi tadi Bapak merencanakan untuk melaksanakan ini 1 bulan ya Pak ya? Iya Pak, betul Pak. Oke, kalau begitu 1 bulan lagi kita berjumpa lagi ya Pak Kiki? Iya Pak. Oke, baik Pak Kiki. Mari ya sampai jumpa di bulan depan ya. Saya akan mendengarkan hasil dari cerita yang menarik yang Pak Kiki laksanakan, yaitu tentang keberhasilannya, keberhasilan Bapak dalam meningkatkan minat belajar bahasa Inggris di sekolah Bapak, Pak ya. Ya Pak, siap insya Allah Pak. Ya, baik Pak Kiki, kalau begitu ya sampai di sini dulu diskusi kita Pak Kiki ya. Jadi saya harap Pak Kiki sehat selalu
tetap semangat untuk menyelesaikan, untuk melaksanakan apa yang Bapak sudah rencanakan di awal tadi. Ya, amin Pak. Terima kasih atas bimbingannya Pak. Selamat Ya, sore Pak. sama-sama Pak Gigi. Ya, selamat sore Pak Gigi. Ya, selamat sore. Terima kasih Pak. Oke, selamat sore Pak Yudi. Selamat sore Pak Alex. Bagaimana kabar Bapak hari ini Pak? Baik Pak Alex. Oke, baik. Bagaimana kabar Bapak Pak? Saya juga, alhamdulillah juga baik Bapak. Oke Bapak, jadi kebetulan Bapak telah selesai melaksanakan proses coaching yang Bapak laksanakan. Jadi bagaimana Pak proses coaching Bapak laksanakan? Apakah berjalan lancar sesuai harapan dengan yang Bapak harapkan? Iya Pak, jadi coaching yang saya lakukan dengan Pak Hakiki berjalan lancar Pak. Oke, baik. Untuk hari ini kita akan berbincang-bincang sedikit ini Bapak sebagai sesi pasca proses observasi. Setelah di mana proses ini kita laksanakan setelah Bapak melaksanakan proses coaching. Iya, baik Pak. Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama Bapak, bagaimana Bapak menilai terhadap performa yang Bapak laksanakan terkait kompetensi coaching Bapak sebagai coach setelah Bapak melaksanakan coaching bersama Pak Hakiki sebagai coach Bapak? Ya, baik Pak, izin menjawab. Jadi setelah saya melaksanakan coaching, saya menilai diri saya sendiri, saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta, yaitu di mana saya dapat menentukan tujuan, lalu identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab sudah saya lakukan semua proses dengan baik, Pak. Oke, baik. Jadi Bapak sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur tirta. Iya, betul, Pak. Oke, baik. Menurut Bapak, apa yang membuat Bapak merasa Bapak telah melaksanakan sesuai dengan proses atau tahapan alur tirta yang seperti Bapak sampaikan barusan? Iya Pak, jadi dalam tadi saya melakukan coaching, saya merasa saya sudah bisa mengembangkan, lalu menggali potensi yang ada dalam coach saya dalam hal ini Pak Hakiki, ya meskipun di dalam identifikasi masalah yang saya gali itu kurang tergali dengan maksimal, mungkin kekurangannya di situ Pak. Oke, baik. Kemudian, bolehkah saya menyampaikan beberapa hal hasil pengamatan saya terkait proses coaching yang telah Bapak laksanakan? Boleh Pak, boleh sekali, silakan Pak. Oke, baik. Praktek coaching yang sudah Bapak lakukan sangat menarik ini Pak Yudi, di mana prosesnya berjalan dengan cukup lancar, kemudian alur tirtanya sudah berjalan sesuai alurnya Bapak, lengkap dengan penyampaian tujuan. Kemudian Bapak sudah berusaha menggali potensi yang dimiliki oleh coachnya. Kemudian coachnya juga sudah merespon dengan baik dan prinsip coaching saya rasa sudah berjalan sesuai dengan prosedurnya Bapak. Ya baik Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, baik. Setelah Bapak mendengarkan hasil pengamatan saya, bagaimana menurut Bapak terkait apa yang setelah saya sampaikan? Ya, jadi setelah saya mendengarkan pengamatan Bapak, saya merasa senang sekali Pak. Ternyata apa yang sudah saya laksanakan itu sudah sesuai dengan prinsip coaching, ya lalu sudah sesuai dengan harapan dan sesuai dengan alur tirta gitu Pak. Meskipun mungkin masih ada beberapa kelemahan atau kekurangan yang tadi saya laksanakan gitu Pak. Oke, baik. Sekarang setelah ini, adakah rencana tindak lanjut yang mungkin Pak Yudi lakukan ke depannya? Jadi untuk rencana tindak lanjut itu saya akan mencoba untuk terus berlatih ya agar terbiasa tentunya dan supaya saya bisa menjadi seorang coach yang lebih baik di masa yang akan datang, Pak.
Oke, sangat baik sekali Bapak. Sangat luar biasa rencana ke depan yang Bapak coba kembangkan. Kemudian ini Bapak, pertanyaan terakhir Bapak. Jadi apa yang kira-kira Bapak dapat dari proses kita hari ini? Jadi yang saya dapatkan dari proses hari ini itu yang pertama saya merasa senang dan bersyukur karena saya dapat menemukan banyak hal-hal baru, menemukan pencerahan terkait bagaimana ketika saya menjadi seorang coach ya bisa menjadi coach yang baik ya, dan tentunya karena sudah melakukan semua alur yang saya laksanakan, ya mudah-mudahan bisa disebut sebagai coach yang kompeten gitu Pak. Oke, baik. Sangat baik sekali Bapak. Baik Bapak, jadi kita sudah berada pada akhir sesi pasca observasi kita pada hari ini Bapak. Mungkin ini untuk perbincangan pasca observasi ini bisa kita akhiri. Saya mengucapkan terima kasih juga atas waktu Bapak. Semoga Bapak tetap terus semangat, kemudian tetap terus semangat untuk belajar dan berlatih supaya apa yang Bapak harapkan ke depannya bisa lebih Bapak tingkatkan lagi seperti itu. Ya baik Pak, terima kasih banyak juga atas segala hal yang Bapak sampaikan yang membuat saya lebih termotivasi untuk menjadi coach yang lebih baik. Terima kasih Pak Alex. Oke, terima kasih Bapak. Selamat sore. Selamat sore Pak Alex.